Butuh perjuangan bagi Jea, karyawan PT Istaka Karya, untuk lari dari tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Enduga, Papua. Dia harus menaiki dan menuruni bukit agar nyawanya bisa selamat. Mungkin ini bakal menjadi pengalaman pahit bagi Jea. Ketika tiba-tiba pada Sabtu 1 Desember pukul 15 WIB, kelompok kriminal bersenjata mendatangi kamp PT Istaka Karya. Mereka memaksa seluruh karyawan sejumlah 25 orang, termasuk dirinya, keluar dan digiring menuju Kali Karunggame, Distrik Yigi, Enduga, Papua. Dia dan rekan-rekannya dipaksa berjalan dalam kondisi tangan terikat serta dikawal sekitar 50 orang KKB bersenjata campuran standar militer. Keesokan paginya sekitar pukul 7 WIB, Jea dan seluruh pekerja dibawa berjalan kaki dalam keadaan tangan masih terikat menuju Bukit Puncak Kabo. Di tengah jalan mereka dipaksa berbaris dengan formasi 5 saf dalam keadaan jalan jongkok. Tidak lama kemudian para KKB dalam suasana kegirangan menari-nari sambil meneriakkan suara hutan khas pedalaman Papua, mereka secara sadis menembaki para pekerja. Sebagian pekerja tertembak mati di tempat. Namun, Jea dan beberapa rekannya berhasil selamat karena berpura-pura mati terkapar di tanah. Mengira semua pekerja mati, KKB lantas meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanan menuju Bukit Puncak Kabo. Jea dan 10 rekannya yang pura-pura mati berusaha bangkit kembali dan melarikan diri. Namun malangnya KKB melihat dan mengejar kembali. 5 orang rekannya tertangkap, disaksikan langsung Jea. 3 orang diantaranya mati disembelih dan 2 lainnya berhasil melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Diprediksi, mereka juga mati kehabisan darah. 4 berhasil selamat dan tiba di pos TNI di Embua. Jika dibentangkan di peta saja jarak antara Yigi dan Embua 10 km, kata Kapendam 17, Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi yang membeberkan kronologi selamatnya Jea dan perlakuan keji KKB, kepada wartawan, Rabu 5 Desember. Akan tetapi, ternyata KKB tidak berhenti. Mereka mengejar ke pos TNI di Embua hingga akhirnya melakukan serangan pada Senin 3 Desember pukul 5 WIB dini hari. Salah seorang anggota TNI bernama Serda Handoko menjadi korban karena tertembak dan gugur di tempat. Baku tembak terjadi hingga pukul 21 WIB. Setelah tembakan berhenti, Komandan Pos memutuskan mencari perlindungan di bukit sekitar pos sambil menggotong jasad Serda Handoko. Saat itu pun kontak tembak. Tidak lama kemudian Satgas Gabungan TNI dari Wamena tiba di lokasi, situasi berhasil dikembalikan. Embua kami duduki, pos TNI kami duduki dan minta bantuan heli untuk proses evakuasi, beber Aidi. Saat ini, Jea katanya sudah dirawat di RSUD Jayawijaya, Wamena, bersama 2 orang rekannya dan 1 orang TNI yang mengalami luka akibat penyerangan itu. Saat ini pasukan TNI berusaha melaksanakan evakuasi terhadap korban pembunuhan yaitu di Bukit, pungkas Aidi.